Gibran Rakabuming terseret kasus korupsi Bansos, ini kata KPK. Sebelum ke topik selanjutnya, jangan lupa dukung terus channel Agitsna dengan cara subscribe, like dan share, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Dilansir dari Jakarta IDN Times, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, disebut-sebut terlibat skandal korupsi Bansos COVID-19. Dalam laporan investigasi majalah Tempo, Gibran disebut merekomendasikan PT Sritex untuk pengadaan kantong sembako Bansos. Menanggapi hal ini, pelaksana tugas PIT, juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengatakan akan mendalami setiap informasi yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi. Kami memastikan, setiap informasi akan digali dan dikonfirmasi pada saksi-saksi yang diperiksa, kata Ali kepada IDN Times, Senin, tanggal 21 Desember tahun 2020. Yang pertama, semua akan dibuka saat proses persidangan. Ali mengatakan, penyidik masih akan melengkapi bukti, data, dan informasi dengan memanggil dan memeriksa sejumlah saksi. Dia menambahkan, saat ini proses penyelesaian berkas perkara kasus itu masih terus berlangsung. Namun demikian, tentu terkait materi penyidikan tidak bisa kami sampaikan saat ini. Karena semua akan terbuka pada waktunya nanti ketika proses persidangan yang terbuka untuk umum, ujar Ali. Yang kedua, PDI Perjuangan belum tahu kabar Gibran terseret kasus Bansos. Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengaku belum mengetahui kabar Gibran diduga terseret kasus Bansos. Hendrawan juga enggan berkomentar tentang kabar dana hasil korupsi Bansos yang disangkakan kepada ex-Mensos Juliari Batubara itu, mengalir ke PDIP untuk memenangkan gelaran Pilkada 2020. No comment, kata Hendrawan kepada IDN Times, Minggu, tanggal 20 Desember tahun 2020, malam. Sementara itu anggota DPR fraksi PKS Mardani Alisera meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus skandal Bansos hingga ke hulunya. Ia menyebut, semua fakta harus dibuka termasuk semua pihak yang ada bukti keterlibatan mesti dimintai keterangan dan diselidiki. Mendorong KPK untuk membongkar tuntas semua yang terlibat. Hukum mesti adil ke atas dan ke bawah, kata Mardani kepada IDN Times. Yang ketiga, total ada 5 tersangka terkait kasus suap Bansos COVID-19. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 5 orang tersangka. Sebagai pihak terduga penerima, yakni Juliari serta 2 pejabat PPK Kemensos, Mates Joko Santoso dan Adi Wahyono. Sebagai pihak terduga pemberi, Ardian IM dan Heri Sidabuke, yang merupakan pihak swasta. Dalam OTT kasus dugaan suap program Bansos COVID-19, KPK mengamankan barang bukti uang 14,5 miliar rupiah dengan pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing. Uang itu disimpan di dalam 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop kecil. Kasus ini berawal dari adanya pengadaan Bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial Kemensos tahun 2020, dengan nilai 5,9 triliun rupiah. Kemudian ada 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari Batubara menunjuk Mates dan Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen, PPK, untuk melaksanakan proyek tersebut. Mereka menunjuk langsung para pihak yang menjadi rekanan. Dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS Mates. Untuk fee tiap paket Bansos disepakati oleh MJS, Mates, dan Adi, sebesar Rp10.000 per paket sembako, dari nilai Rp300.000 per paket Bansos, jelas Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube KPK, Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020. Yang keempat, Juliari diduga terima suap 17 miliar rupiah. Pada Mei hingga November tahun 2020, Mates dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan. Di antaranya Ardian, Heri, dan juga PT Raja Wali Parama Indonesia, RPI, yang diduga milik Mates. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan juga diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono. Selain itu, Juliari juga diduga menerima suap sebesar 17 miliar rupiah. Pada pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama, Juliari diduga menerima uang sebesar 8,2 miliar rupiah. Sedangkan periode kedua, Juliari diduga menerima uang 8,8 miliar rupiah.